Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang mengundang saya untuk ada di tempat ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kepercayaannya Pak Yohanes, Bapak Advin, ya. Ini orang-orang yang tidak asing buat saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada ini yang rombongan dari Jogja, jauh-jauh ke tempat ini luar biasa. Kita tepuk tangan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau berbicara kebangkitan Tuhan Yesus, pasti kita tidak lepas dari kematian Tuhan Yesus. Berbicara soal kematian Tuhan Yesus itu adalah berbicara soal pengabdian. Bagaimana nyawanya yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya maksudkan. Tangkapkah kita? Rasakankah tidak pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita? Orang saya rasa jarang yang mau memberikan nyawanya, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau di gereja, kalau kita cari hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan biasanya gampang. Mau melayani Tuhan? Mau, Bu. Besuk, ya, doain orang sakit, gampang. Gak usah pakai hitung-hitungan. Rata-rata ini pasti mau. Siapa sih yang gak mau melayani Tuhan? Pasti mau. Kalau namanya tenaga itu mau. Saya rasa semua orang mau berkorban untuk itu. Uang masih mau. Cuman celakanya ya, kalau uang aja udah hitung-hitungan repot ya. Nah, uang aja masih mau dia berikan. Biasanya kan begini Bapak Ibu. Ya, kalau saya punya kelebihan uang, ya saya kasih ke gereja. Ya, karena lebih. Kalau nggak ada, ya saya nggak kasih. Saya rasa kalau uang itu belum menyakitkan. Tenaga apalagi belum menyakitkan. Nah, yang jadi persoalan. Kalau perasaan. Kalau perasaan dikasih, jangan coba-coba ya. Maka berapa banyak orang ke gereja itu kalau tersinggung pasti dia keluar dari gereja. Ya, kalau tersinggung perasaannya pasti susah sekali ngasih perasaan. Apalagi kalau hari Natal. Kalau saya paling sering tuh lihat di acara event biasanya. Ya, kalau event-event di daerah kan Natal, Paskah, paduan suara, ya, acara-acara gereja Natalan itu bikin drama. Pokoknya drama yang bagus-bagus dibikinin. Ya maklum lah kalau di daerah itu saya maklum. Ya kadang-kadang nggak bakat jadi dramatis ya. Jadi Ibu Maria. Ya klemat ya Ibu Marianya. Nah pokoknya ikut. Paduan suara ikut. Tapi justru di saat-saat event itu banyak yang mundur. Kenapa? Ya kurang seragam. Seragam satu aja udah tuh jahat ya. Itu ibu ketua wanitanya Waski itu. Aku mentang-mentang orang susah ya. Aku nggak dikasih seragam katanya gitu. Langsung ngapain ke gereja ini? Enggak, aku udah nggak mau ke gereja lagi. Itu seragam perasaan ya. Tersinggungnya itu, nah berat sekali di perasaan. Apalagi yang kasih nyawa. Jangan main-main Bapak Ibu yang kekasih ya. Tapi Tuhan ajarkan kita bukan hanya tenaga. Bukan hanya uang, bukan hanya perasaan, tapi nyawa yang harus diberikan kepada kita. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Ini pesan-pesannya ya. Setiap tahun kita merayakan hari kematian Yesus. Jangan kita euforia dengan bangkit. Hebat Tuhan kita, 3 hari bangkit katanya. Tapi pernahkah kita menyimak pada maknanya dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Topik kita hari ini adalah bagaimana hidup berdampak. Orang yang hidupnya mau berdampak, tentu dirinya mau jadi alat peraganya Tuhan. Kalau kita mau berdampak, jadi alat peraganya Tuhan. Sebab apa? Kita harus contoh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang lihat ini loh Tuhan. Kalau Tuhan hidup sekarang pada hari ini, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Itu dia. Kalau kamu namanya Ibu Esther, kalau menginjil, percaya Tuhan Ci, selamat. Percaya Tuhan, Mbok, selamat. Pokoknya selamat katanya. Lah orang kan gak ngerti. Tuhan tuh seperti apa?
Nah, sebetulnya itu yang kita harus jawab. Peragakan Tuhan dalam hidupmu, sehingga orang menemukan Tuhan dalam hidupmu dan berkata, memang Tuhan itu hidup karena Tuhan hidup dalam hidupmu, dan Tuhan menemukan Yesus dalam hidupmu. Itu namanya jadi alat peraganya Tuhan. Jadi kalau kira-kira kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman hari ini, ikut kor gitu ya, nggak dapat seragam, kira-kira Tuhan tuh ngambek nggak sih ya? Nah, itulah alat peraganya Tuhan. Kalau sudah berbuat baik, tapi tidak dihargai, malah disalahin. Nah, kira-kira ngambek. Nah, orang yang mau berdampak di dalam hidupnya, dia pasti mau dirinya menjadi alat peraganya Tuhan. Harus memiliki sikap seperti Tuhan dalam menilai jiwa. Bapak Ibu, alat peraganya Tuhan. Tuhan itu menilai jiwa manusia. Demi keselamatan jiwa manusia, Tuhan Yesus rela mengorbankan apapun yang ada padanya. Kira-kira kalau dibayangkan, ini kan kalau pasca ini saya lihat di TV itu diperagakan semua. Bagaimana hidup Tuhan Yesus itu mikul salib, ya, dicambuk, nah diperagakan, bahkan akan jadi bener banget itu, ya ada yang dicambuk beneran. Nah kalau diludahin, kira-kira jigongnya berapa banyak gitu. Nah ya, nah itu Tuhan kita contohnya, ya. Tapi Tuhan itu rela loh, dia nggak nyium-nyium, jigong kamu bau loh. Jangan ngomong-ngomong deket dengan saya ya. Aduh dicambuk sakit. Rasanya nggak ada keluhan Tuhan Yesus yang keluar dari mulut dia. Tidak ada, nggak ada yang keluar. Dia bagaimana menahan penderitaan itu demi jiwa-jiwa manusia. Nah itu alat peraganya Tuhan. Jadi kalau kita menjadi alat peraganya Tuhan itu menilai setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Orang-orang seperti ini yang memperagakan kehidupan Tuhan Yesus yang pernah hadir di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu. Untuk hal inilah seorang yang mau menjadi alat peraganya Tuhan tidak harus, kan itu kan kerjaannya pendeta katanya. Loh kita ini jemaat biasa ya, nggak bisa apa-apa loh saya ini. Tidak harus. Orang yang berdampak menjadi alat peraga Tuhan tidak harus jadi pendeta. Jadi ibu-ibu jangan kecewa kalau kamu itu hanya ibu rumah tangga yang kayaknya katanya nggak bisa pimpin pujian di sini nih. Kayak ibu tadi ini bisa lompat-lompat di sini ya. Biar gendut-gendut juga dia bisa lompat masalahnya. Saya kagum juga soalnya yang kurus saja kadang-kadang kagak bisa lompat, dia bisa. Nah, nggak bisa, saya kan nggak bisa lompat-lompat kayak ibu Advin ini ya di depan sini. Kan ibu rumah tangga cuman bisa nyuapin anak. Saya kasih tahu ibu-ibu. Ibu mau berdampak ya, tidak harus jadi pendeta. Tidak harus jadi WL, tidak harus jadi orang yang nyanyi di depan. Jadilah orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi jiwa. Anakmu engkau layani dengan baik, engkau didik dengan baik. Jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mencintai Tuhan, itu namanya ibu sudah berdampak buat pekerjaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, itu namanya berdampak. Jadi tidak harus jadi pendeta. Apa gunanya jadi pendeta di depan ini seperti saya khotbah, tapi tidak berdampak hidupnya. Tidak menjadi berkat hidupnya. Nggak ada gunanya. Sekalipun jadi ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa, pegawai kecil pun engkau bisa berdampak bagi Tuhan. Jadi tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi aktivis gereja. Siapapun kita punya kesempatan untuk berdampak demi jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang penting adalah melalui segala hal yang dilakukan, kita ikut mengambil bagian untuk keselamatan jiwa orang lain. Untuk keselamatan jiwa orang lain. Dan untuk itu jiwanya sendiri harus selamat. Itu masalahnya. Jangan kita memikirkan orang lain sementara jiwa kita sendiri belum selamat. Nah jadi persoalan Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa sih kata berdampak itu? Kita sering kali ngomong, kita ini harus berdampak.
tema-tema khotbah berdampak. Tahu nggak artinya berdampak? Berdampak itu dari kata dampak, artinya adalah pengaruh. Kalau bahasa Indonesia, ada pengaruh yang mendatangkan akibat. Pengaruh mendatangkan akibat. Orang yang berdampak artinya orang yang kehidupannya membawa pengaruh bagi orang lain sehingga menyebabkan perubahan. Itu namanya berdampak. Orang kalau dekat kita makin baik apa makin jahat. Nah, itu masalahnya. Itu dampak. Semakin jahat pun dampak. Dampak dalam kejahatan. Semakin baik pun itu juga dampak. Nah, yang saya maksud itu tentu dampak yang baik. Orang selama ini dekat kita, apa dampaknya? Bertambah baik atau bertambah jahat? Masalahnya. Nah, arti kata berdampak adalah adanya pengaruh menyebabkan orang di dalam hidup kita itu ada perubahan. Orang berdampak, kehidupannya itu pasti membawa perubahan bagi orang lain dimanapun dirinya berada dan kapan saja. Jadi jangan pikir kita mau berdampak, waduh di gereja baik-baik. Bapak Ibu, ini di gereja-gereja baik-baik nih ya. Manipulasi semua sebetulnya. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Mana ada yang mau ngamuk di gereja? Nggak ada. Nggak ada yang mau ngamuk di gereja. Walaupun dirugikan, keinjak kakinya. Haleluya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba di luar keinjak kakinya. Matamu di mana? Kan gitu masalahnya. Jadi kalau di gereja ini semua baik-baik ya. Ya ketoel sedikit aja ya. Haleluya, nggak masalah. Nah, kesenggol di gereja lebih lembut lagi. Ya, tempat duduknya diambil, nggak masalah Bu, nanti masih ada di belakang. Kata masih bisa, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu di gereja ya ketoel, kesenggol, nggak apa-apa. Haleluya, keinjak kakinya. Haleluya, walaupun sakit-sakit, aduh paling haleluya. Coba di luar diserempet ya motornya, masih bilang nggak apa-apa, haleluya. Atau saya tonjok ya kamu ya. Nah, kalau di gereja itu bisa baik-baik. Nah, kalau mau berdampak itu di mana saja, kapan saja Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di gereja, di luar pun harus mampu jadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Sekalipun kita ada dulu, jadi tidak dibatasi waktu dan tempat. Jadi kalau di gereja baik-baik mah biasa ya. Kalau nggak baik di gereja kan besok malu-maluin dia. Besok jangan-jangan saya nggak diangkat jadi pengurus lagi. Ya, kalau di luar beda lagi ceritanya. Baru dengar seorang ibu berkata begini, Bu, itu WL-nya ibu di gereja itu loh Bu. Kalau di luar tuh marah-marah sama pembantunya itu Bu. Sampai nunjuk-nunjuk susternya itu dimarah-marahin. Lah, jadinya berdampaknya cuma di gereja aja. Di luar tidak berdampak. Padahal Tuhan, dimanapun kita diberi kesempatan Tuhan untuk berdampak. Nah, bagaimana kita berdampak? Hargai setiap jiwa. Jiwa yang di depan mata kita itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita tolong. Jiwa harus kita selamatkan untuk Tuhan. Karena itu apa? Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Demi jiwa manusia, dia rela nyawanya dia berikan. Tuhan tidak minta nyawa kita. Tuhan tidak minta uang kita. Belum tentu Tuhan minta tenaga kita. Tuhan minta hati kita rela seperti dia rela lakukan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya berdampak adalah pengaruh orang dekat kita sehingga orang bisa mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita dekat sama Tuhan, pasti orang itu akan ikut kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saya itu ada anak saya. Saya rasa kalau Pak Eras itu semua itu orang tahu dan sangat sibuk, Pak Ibu. Sibuknya minta ampun. Setiap saya melahirkan anak pertama, selalu bapaknya nggak ada. Kenapa? Pelayanan selalu ngerintis. Sebab selalu ngerintis hidupnya. Kadang-kadang saya harus berangkat ke rumah sakit melahirkan sendiri. Saya jalanin sendiri. Jadi betapa saya memahami itulah hamba Tuhan. Makanya resikonya jadi hamba Tuhan. Ya, jadi ini buat istri-istri hamba Tuhan, jangan bangga kawin sama hamba Tuhan. Ya, jangan bangga kawin dengan hamba Tuhan. Nah, itu modelnya begitu. Kadang-kadang bisa nggak ada di rumah karena kan ngerintis. Saya selalu diberi kesempatan Tuhan itu untuk merintis. Otomatis anak-anak itu harus tidur sama saya. Lebih awal tidurnya karena papanya pulang jam 9 malam. Tapi Bapak Ibu tahu, pada waktu orang ngebully papanya
pada waktu orang marah dengan papanya tanpa alasannya kenapa, anak saya tiba-tiba menjawab. Dia tulis di itunya, di tulisannya di Facebooknya, dia bilang, apapun yang kalian ngomong tentang papa saya, tapi saya lihat papa saya. Kalau saya lihat hidup papa saya, tidak mungkin saya tidak berdoa. Kalau saya lihat papa saya, tidak mungkin saya tidak membaca Alkitab. Banyak orang tua, kadang-kadang anaknya nggak baca Alkitab, diomel-omelin. Hei, baca Alkitab, kamu mau masuk neraka. Padahal bapak ibunya nggak pernah baca Alkitab. Bayangin aja, bapak ibunya nggak pernah baca Alkitab. Jangan sampai kita ngajarin anak kita, tapi tanpa kita lakukan, ya, tanpa kita. Sebab kalau orang tua yang rohani, itu akan berdampak kepada anaknya, walaupun belum tentu mulutnya yang berkata, tapi sikap hidupnya itulah yang diserap oleh anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh marahin anak-anak kita sesuka-suka kita, tapi sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita ngomongin dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, orang yang dekat kita itu, dia pasti berdampak. Kalau kita rohani, tidak mungkin dia tidak rohani. Orang tua yang mencintai Tuhan, nggak perlu diajarin anaknya, Bapak Ibu. Dia akan ikut jejak orang tuanya. Istrinya akan ikut jejak suaminya. Satu hari suami itu datang sama saya. Frustasi, dia marah sekali sama istrinya. Kenapa? Istri saya nggak benar, Bu, katanya. Istri saya tuh nggak benar. Masa bertemannya sama orang nggak benar? Saya tahu. Sekarang Ibu tolong nasihatin istri saya. Bagaimana supaya jangan teman sama orangnya itu. Orangnya itu orang nggak benar. Saya bilang, Pak, Bapak nggak usah suruh istri Bapak jangan berteman dengan orang benar. Kalau Bapak benar, dia pasti ikut Bapak. Tidak mungkin suaminya baik-baik di rumah, istrinya ikut orang lain. Itu mustahil, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang tua yang mencintai Tuhan. Jadilah orang bapak-bapak yang mencintai Tuhan. Ibu-ibu yang mencintai Tuhan. Sehingga anak-anakmu pun ikut mencintai Tuhan. Jadi bukan mulut kita yang berbicara, kelakuan kita itulah dampak. Pada waktu bapaknya ke gereja, pada waktu bapaknya berdoa, ibunya berdoa, anak akan lihat, otomatis dia akan ikut berdoa. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdampak menghargai satu orang pun jiwa. Ya, berdampak itu sangat menghargai satu orang pun jiwa. Orang yang berdampak adalah orang yang mempengaruhi lingkungannya, mengubah lingkungannya. Memang kehidupan orang percaya yang benar adalah kehidupan yang mempengaruhi dunia. Bukan hanya lingkungan kecil, dunia, ya, atau mengubah orang lain. Nah, kalau kita mau mengubah dunia, ubahlah keluarga kita dulu. Mulailah dari keluarga yang kecil dulu. Kalau seorang tidak mengalami perubahan, maka dia pasti tidak dapat mengubah orang lain. Kemudian orang dapat mengubah mulai dari orang dekatnya. Siapa sih orang dekatnya? Pasangan hidup kita, suami kita, istri kita. Itu dimulai, ya, tetangga kita, di dalam keluarga, pembantu kita, Bapak Ibu. Ini pembantu yang paling repot sekali. Ya, pembantu juga repot, Bapak Ibu. Kenapa? Orang lain yang masuk ke keluarga kita. Satu hari pembantu saya itu, anak saya waktu itu umur 10 bulan, biasa udah di baby walker. Jadi belajar jalan. Pada waktu dia belajar jalan, saya ngajar, saya kerja ngajar, jadi saya pagi berangkat itu, anak-anak saya rapikan, pulang udah sore. Nah, zaman dulu itu tahun berapa itu kan belum ada WA, belum ada HP, belum ada apa. Jadi harus telepon. Nah, rumah saya itu ditaruh di asrama. Saya selama 20 tahun itu tinggal di asrama di lantai 4, dikasih kamar itu kelas. Jadi saya seadanya aja, itulah sempat saya hidup. Nah, saya tinggalkan pembantu. Nah, mainlah anak-anak siang itu dengan pembantu. Kan dasar ini pembantu, ya. Saya pikir pembantu juga kan kadang-kadang nggak pinter-pinter amat. Ya, kalau pembantu pinter kan dia sekretaris, ya. Saya pikir-pikir ini pembantu nggak pinter. Tapi ya udah nggak punya pilihan. Karena ya punyanya yang ini. Dia main. Nah, di baby walker itu dia lagi jalan. Nah, anak kecil kalau di Uber itu makin lari sebetulnya.
Waktu dia diuber-uber, dia makin lari. Dia nggak tahu ujungnya tuh tangga. Dia jeblak ke tangga itu, saya di lantai 4. Jadi singkat cerita jatuhlah di tangga. Sampai di tangga itu, ya saya pulang, nggak ditelepon, nggak di apa, nggak dikasih kabar. Udah sore saya pulang. Anak itu sudah tidak bergerak, dengan mata sudah hitam dua-dua ini kepala udah benjol-benjol, kan anak 10 bulan Bu. Masih kecil, masih baru berjalan-jalan. Kok saya susah sekali. Tapi ada di pikiran saya, marah pun saya nggak ada gunanya. Saya bawa anak ke tukang urut, bayi. Orang bayi kan dulu ada diurut-urut ya. Ada setelah saya urut dulu jam 6 sore itu. Saya tanya sama papanya, "Pap, udah dibawa ke dokter belum sih tadi?" "Sudah." Terus dokter bilang apa? "Ya cuman geleng-geleng kepala," katanya gitu. Wah, saya pikir anak saya cacat ini. Ya karena ini kan benjol, mata udah keluar 2 biru, udah hitam. Jadi udah bukan biru lagi, udah jadi hitam karena sudah sekian jam. Nah, saya bawa tukang urut. Kita kalau malam itu berdoa, kita tumpangin tangan, "Tuhan, perbarui anakku. Tuhan jamah anakku." Pokoknya setiap malam kita doakan dia, Tuhan sempurnakan. Nah, kisahnya begini, pembantu datang sama saya. Jadi saya pulang, ngajar, saya bawa ke tukang urut, saya bawa juga tuh pembantunya. Pembantu itu datang, ini pembantu dari Jawa Timur. Dia datang dari Jawa Timur. Dia bilang, Bu, kata aku minta maaf, kata aku pulangin aja. Kata pulangin aja Bu, katanya. Aku salah jatuhin anak ibu, kata dia. Nah, saya bilang begini, ini udah mau lebaran, jangan pulang dulu. Yang penting kamu jaga yang baik. Jadi saya nggak kasih keluar, ke pintu keluar tuh nggak, saya tutupin pintunya. Keluar supaya mainnya di dalam rumah aja, jangan pergi keluar. Nah, singkat cerita pulanglah lebaran. Karena berapa bulan mau lebaran, pada waktu dia pulang lebaran, dia bilang, "Bu, aku nggak balik lagi ya Bu," kata dia bilang begitu. Nah, saya bilang, "Kenapa? Balik aja, nggak apa-apa. Yang penting kan saya pikir kan bisa dilatih gitu loh. Gagal besok kan tidak gagal lagi. Apa sih ruginya kita latih?" Dia bilang, "Enggak, ibu saya mau melahirkan." Karena itu pembantu umur 17 tahun. Jadi ibunya masih mau melahirkan katanya. Nggak pulang. Ya udah, nanti kalau kamu mau pulang, kamu lapor sama ibu. Kamu kasih tahu. Jadi singkat cerita nggak pulang. Ulang tahun pertama nggak pulang. Setahun. Jadi saya cari orang lain lagi. Ulang tahun kedua dapat surat hari ulang tahun. "Selamat ulang tahun Dek Stephen," katanya, "dari Mbak Esther." Nah, Mbak Esther. Kan saya penasaran, Mbak Esther. Kok saya terkesan sekali, siapa ya suratnya? Tapi ada alamatnya, nggak ada nomor teleponnya. Kok saya itu penasaran, saya ini penasaran banget nih orangnya. Jadi saya cari tuh, adanya di daerah Kebayoran Lama. Jadi saya pikir kan naik angkot nggak terlalu jauh dari situ. Saya cari aja. Saya lihat penasaran, siapa Mbak ini? Saya agak curiga tuh dia. Cuman kok dia ada di situ ya gitu. Saya datang sama dia, saya bel. Ternyata rumahnya gede, rumah orang menengah ke atas. Saya bel di situnya. Muncul si Ijem, namanya Ijem. Mbak Ijem datang muncul. "Ibu," katanya, dia bilang, "Loh, kok kamu ya?" "Ya Bu, aku ini Bu, sekarang tinggal di sini." "Kamu ikut siapa Jem?" "Aku ikut majelis gereja GKI Bu. Aku kemarin dibaptis loh Bu. Aku ganti namanya Esther." Saya pikir-pikir, oh ya, udah ya kalau gitu gini ya, kamu tetap aja di sana ya, ibu pulang dulu, kan nggak mau ganggu, itu kan pembantu orang. Udah, saya menangis pulang Bapak Ibu. Itu lingkungan kecil kita. Pembantu kita memang tidak berharga. Tapi kalau waktu itu saya usir dia, saya marahin dia, "Dasar pembantu bodoh, kamu pulang hari ini, kamu celakai anakku." Dia tidak akan mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berangkatlah dari lingkungan kita, lingkungan kecil, suami kita, istri kita, anak kita, pembantu kita. Yang paling parah itu pembantu biasanya. Kadang-kadang kita menghargai pembantu itu ya seperti nggak ada harganya, ikut kita pakai dia 24 jam karena tinggal sama kita. Tahu nggak itu jiwa? Dia belajar dari hidup majikannya. Kalau majikannya mengenal Tuhan, kasih Tuhan mengalir kepada dia, dia akan ikut
siapa yang majikannya cintai. Itu masalahnya Bapak Ibu. Nah, mulai dari keluarga kecil kita, ya, kalau kita mau berdampak, jangankan dunia kita jangkau, keluarga kecil kita pun kita jangkau lebih dahulu. Seorang yang tidak mengalami perubahan, maka dia pasti tidak dapat mengubah orang lain. Di samping keluarga kecil, ubahlah dulu diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengubah lingkungannya. Mulai dari pembantu rumah tangga, supir kita, tetangga kita, karyawan kita, teman-teman dekat kita. Jadikan mereka alat-alat di tangan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan karena kita menghargai jiwa-jiwa itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang harus berdampak, memberi pengaruh, mengakibatkan perubahan pada orang lain. Hal ini jelas sekali dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-14 dan 15. Matius 5 ayat yang ke-14 dan ke-15. Demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berdampak, ya. Yesus katakan, jadilah terang. Ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai terang dunia, kata terang itu sering disebut berulang-ulang, baik dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Alkitab, bila berbicara mengenai terang, maka paling tidak terang itu pertama adalah terang menunjukkan kesucian hidup. Ini sama dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau engkau menjadi terang, engkau adalah harus jadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah tujuan keselamatan yang Allah sediakan bagi orang yang percaya. Keselamatan adalah proses di mana manusia diubah menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang Allah rancang dalam hidup kita. Itu namanya keselamatan. Jadi terang itu menunjukkan kesucian orang yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu orang yang mau berkenan kepada Allah tidak mungkin hidupnya tidak berdoa. Sekarang ini nggak usah dipaksa-paksa doa, nggak usah doa sendiri, bisa rame-rame doa. YouTube aja udah ada hari ini. Jam 5 pagi udah bisa menyembah Tuhan bersama-sama, beda zaman dulu berdoa sendiri di gereja. Sekarang YouTube aja jam 5 pagi itu sudah ada doa. Jadi nggak mungkin dia orang yang mau menjadi terang itu. Orang mau menjadi terang itu dia tidak mungkin dia tidak berdoa. Karena orang ini mau berkenan kepada Tuhan. Dia harus mencari Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupnya itu yang dia lakukan. Oleh sebab itu orang yang berkenan kepada Tuhan tidak mungkin tidak mencari Tuhan. Kedua, terang itu menunjukkan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah bukan saja tentang ilmu tentang Tuhan. Saya mau kenal Tuhan. Ya, kita belajar ilmunya tentang Tuhan yang dipelajari dalam Alkitab atau pelajaran dalam sekolah tinggi teologi ya. Ya, kadang-kadang kita berpikir orang mau kenal Tuhan itu sekolah Alkitab dulu. Tetapi kehidupan Tuhan yang diperagakan oleh orang percaya melalui kehidupan orang percaya yang benar. Orang lain mengenal Allah yang diperagakan dalam perilakunya. Kita balik lagi ya. Orang mengenal Tuhan karena kelakuan kita. Karena perilaku kita. Orang yang berdampak adalah orang yang perilakunya. Bagaimana dia memperagakan hidup Yesus. Sehingga orang yang memperkenalkan Tuhan kepada orang lain melalui perilakunya. Saya
kenal seorang hamba Tuhan. Saya bilang, Pak, dulu Bapak gimana bisa cari pendeta? Gimana caranya Bapak itu bisa jadi pendeta? Kok bisa Bapak jadi pendeta? Saya tuh tetangga Bu, katanya. Kan di daerah itu, kalau di gereja itu nggak ada pagernya. Jadi ini di kampung nggak ada pagernya. Nah, rumahnya itu satu, ada halaman rumah satu gitu. Dia bilang, Bu, Ibu tahu nggak saya jadi pendeta kenapa? Saya lihat seorang ibu tiap pagi nyapu gereja. Nyapu halaman gereja itu loh. Itu hanya perilaku itu aja. Kalau hari Minggu Bu, dia bersihin gereja, ngepel. Ini orang sudah ada umur. Jadi kerjanya dia hanya itu. Itu pun bisa membuat orang itu melayani Tuhan. Orang ini akan berpikir, kenapa ya ibu ini mau nyapu gereja, bersihin gereja, kan nggak dapat apa-apa dari gereja. Itu kan nggak dapat apa-apa. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu orang yang melakukan itu, orang yang mencintai Tuhan. Karena ada sosok yang hidup, yang dicintai sama orang itu, dia rela buat apapun buat orang itu. Sekalipun itu nyapu gereja. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, kedua, terang itu menunjukkan kita tuh kenal siapa Allah kita. Kalau kita kenal baru kita bisa bersaksi. Tapi sayang ya Bapak Ibu, banyak orang tuh nggak kenal siapa Allah kita. Terang berbicara kita kenal kepada Tuhan. Ya kalau kita tidak kenal dengan Tuhan, kita cenderung sembrono Bapak Ibu. Kenali Tuhan. Ya, kalau kita sering kali berkata Immanuel, Allah beserta kita, tahu nggak Allah beserta kita? Atau kita hanya slogan aja yang berbicara Immanuel, ya, atau ke gerejanya gereja napas katanya, Natal sama Paskah. Kapan kenalnya? Katanya ada gereja napas. Saya juga baru tahu ada gereja napas Bu. Jadi datangnya kalau Paskah sama Natal. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan kalau datang setahun hanya 2 kali, daripada nggak enak sama mertua? Jadi duduk aja lah datang ke gereja. Mumpung Bu Eras lagi datang ke sini. Jadi saya datang. Mudah-mudahan yang ini nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini. Sini baik-baik semuanya ya. Yang sono-sono, yang hari ini kumpul di sini semuanya ya. Begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Jadi kenali Tuhan. Tuhan beserta kita, benar nggak Tuhan beserta kita? Nikmati, cari Dia, buktikan Tuhan itu beserta kita. Ya, Bapak Ibu, kenali Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan beserta kita, benarkah Tuhan itu beserta kita? Ya, nyata dalam hidup kita. Tuhan, Engkau besertaku Tuhan. Dalam segala susah senang Tuhan menyertai kamu, karena Tuhan beserta kita. Nikmati Tuhan, ya, kenali Tuhan itu bersama dengan kita. Sementara engkau supir mobil, engkau berkata Tuhan, Engkau ada bersamaku di sini. Sementara engkau sakit, engkau berkata Tuhan, Engkau tahu aku sakit karena Engkau bersamaku. Tuhan jamah aku. Bapak Ibu, kenali Tuhan kita yang menyertai kita senantiasa. Terang berbicara yaitu menunjukkan pengenalan kita kepada Allah. Terang yaitu terang yang ada dalam diri kita itu pasti berdampak membuat orang lain tidak terikat kepada percintaan dunia dengan segala hiburannya. Jadi orang kalau dekat sama kita, Bapak Ibu ya, musuh terang itu menerangi kita, membuat orang itu tidak mencintai dunia. Ibu-ibu harus jadi terang di tengah-tengah ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain matre. Kalau dekat ibu, matrenya tuh jadi hilang. Jangan sampai ibu-ibu lihat orang pakai tas merek, ibu-ibu ikut tas merek. Di mana terangnya? Kan kelihatan ibu-ibu orang wanita itu. Wanita tuh paling kelihatan banget kalau pakai tas merek tuh kelihatan. Jalannya aja udah beda kalau pakai tas merek. Ya, coba yang bawanya LV, beda sama yang LV-LV-an. Kan gitu. Duduknya aja mesti satu loh kursinya loh. Dia nggak peduli jemaat, nggak ada kursi. Pokoknya tasnya satu di situ. Kan begitu. Beda sama orang yang tasnya nggak mahal, kelihatan. Kalau tasnya murah belinya Bu, ditaruh di bawah, ditendang-tendang sama dia. Kan ditendang-tendang sama dia, kan tasnya tas murah. Coba kalau tasnya mahal, lain, diperlakukannya juga lain Bapak Ibu. Duduk di situ. Coba kalau kehujanan nih, hujan keluar. Kalau tas murah, dia jalannya pakai bagaimana? Ditaruh di atas kepalanya. Ini buat payungnya. Tasnya murah. Coba kalau tasnya mahal,
Dia lebih baik dia dari kehujanan, dipeluklah itu tasnya. Nah, beda Bapak Ibu, itu duniawi. Ya, duniawi. Jadi orang-orang yang begitu jadilah terang buat dia Bapak Ibu. Menerangi orang, melepaskan keduniawian. Jangan kita yang diterangi oleh dunia, kita menerangi dunia ya. Orang yang berdampak adalah orang yang menerangi orang yang tidak terikat dengan percintaan dunia. Kehidupan yang berdampak membuat orang itu menerima kebahagiaan sejati yang dari Tuhan. Aku bahagia karena Tuhan. Aku bahagia karena Tuhan. Bukan aku bahagia karena fasilitasku. Nah, ibu-ibu harus berani, apalagi kalau di kaum wanita. Harus berkata, aku bahagia karena Tuhan. Kenapa saya bilang wanita, lebih menyoroti soal wanita? Karena wanita ini banyak yang pada pahit. Karena suami-suami sekarang itu banyak kayak meteor itu. Ya, pulang kagak jelas, tidur kagak jelas. Nah, wanitanya tinggal begini, makanya banyak yang sakit kanker, sakit segala macam penyakit. Nah, garami mereka. Bapak Ibu, aku bahagia itu bukan karena si Jambrong tahu. Aku bahagia karena Tuhan, titik. Amin. Tuh, yang kencang-kencang pasti itu pengalaman, ya. Nah, yang kencang-kencang aminnya pasti pengalaman. Jadi karena Tuhan, ya. Aku bahagia karena Tuhan. Jadi kalau lihat suaminya nggak benar, ya doakan saja. Udah selesai, jangan diratapi ibu-ibu. Kalau dia nggak mau pulang, ya monggo. Silakan, ibu-ibu kan bebas tugas di rumah. Kan begitu. Ya kok ibu cari Tuhan lah. Berdoa sama Tuhan. Serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Bila perlu kalau dianya bandel nggak pulang-pulang terus, ya taruh aja batu nisan di depan pintu rumah. Si Joko sudah meninggal dunia. Kan begitu. Susah-susah amat ya. Nah, aku bahagia karena Tuhan. Bukan karena suamiku baik, bukan karena punya uang, karena anakku baik. Kalau bahagia kita setiap orang ditopang dengan fasilitas, engkau akan kecewa. Suatu hari engkau akan kecewa. Topang bahagiamu. Aku bahagia karena Tuhan. Karena Tuhan dah hidup dalam hidupku. Bapak Ibu yang kekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang berdampak adalah orang yang mengubah dirinya menjadi serupa dengan Yesus. Demikian kita dapat berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya perilakunya pasti bisa mengubah orang lain sebagai, kita bisa membawa orang-orang lain menjadi anak Allah. Dampak yang diharapkan terjadi dalam kehidupan orang di sekitar kita adalah mereka dapat berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Hari ini Bapak Ibu diberi kesempatan Tuhan. Bagaimana hidup kita berubah. Hidup kita berdampak buat orang lain. Kita diberi kesempatan Tuhan menjadi kawan-kawan sekerjanya, menghargai setiap jiwa berharga di dalam hidup kita. Sebelum kita mengubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damn.